Oh itu dah. Enggak, nanti saya duduk. Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala PT SD Negeri 317, Ibu Inayah, Ibu Emil calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Ibu, Ibu-ibu semua ya, bapaknya diklat ya, saya sendiri, Ibu-ibu guru UPTSD Negeri 317. Alhamdulillah, mari kita menjadikan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sebuah majelis, sebuah kegiatan insya Allah bermanfaat. Namanya adalah diskusi terkait cita-cita warga sekolah di SD 317 di masa yang akan datang, di mana yang berpihak pada murid. Nanti diskusi ini Bu Emil akan menyampaikan visi beliau selaku guru penggerak yang diselaraskan dengan cita-cita Bapak Ibu. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya nanti akan memandu kegiatan kali ini. Acara yang kita laksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi hari ini. Setelah nanti ada sambutan ya, singkat dari Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti dipandu oleh Bu Emil. Setelah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, nanti kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Perilaku Bapak Ibu di sekolah ini sudah sesuai nggak dengan visi sekolah, seperti itu. Selanjutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Jadi kita nanti diskusi tentang mimpi kita, mimpi Bapak Ibu tentang sekolah ini. Nanti diselaraskan dengan visinya guru penggerak dengan visinya sekolah. Dan ini bukan ajang untuk mengganti visi sekolah, bukan. Nanti kalau Bapak Ibu punya cita-cita, punya mimpi, kita selaraskan dengan visi sekolah, visi guru penggerak. Itu nanti bisa dijadikan referensi, karena tuntutan di sekolah kita itu setiap tahun harus ada kegiatan review visi misi sekolah. Ini salah satunya bisa dijadikan referensi. Nanti bukti daftar hadirnya juga bisa dilaporkan ke akreditasi, seperti itu. Selanjutnya nanti penutup selesai diskusi tidak lama, insya Allah 30 sampai 45 menit. Sebelum kita ke materi utama yang akan dipandu oleh Bu Emil, mohon kepada Ibu Inayah selaku Kepala UPTSD 317 dengan sedikit pesan tentang kegiatan ini. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada yang terhormat Bapak Rino Kristianto sebagai pengajar praktik, kepada yang terhormat calon guru penggerak yaitu Ibu Emilia Fajrin Rohmawati Fajrin, dan ibu-ibu guru semua yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini kita semua diberi nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan Ibu Guru calon penggerak kita yaitu Ibu Emil dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sekolah kita 317 ada calon guru penggeraknya. Mudah-mudahan dengan adanya satu calon guru penggerak ini sebagai motivasi dan inspirasi buat ibu-ibu semuanya, saya sangat mendukung dan saya sangat mengapresiasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik fasilitas maupun dukungan moral. Insya Allah kalau sekedar konsumsi bisa kita alokasikan Bapak Ibu dari dana BOS. Tapi tadi Ibu guru penggerak tidak mau saya beri alokasi dari dana BOS. Alhamdulillah. Terima kasih juga, selamat datang Pak Rino di sekolah kami. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa bermanfaat baik untuk sekolah kita maupun untuk Bu Emil sendiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sampai di akhir dan lulus sebagai guru penggerak. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang diperoleh Bu Emil juga bisa diimplementasikan di sekolah ini dan ibu-ibu semuanya bisa mencontoh, bisa melanjutkan dan mengikuti langkah Bu Emil. Apabila ada pendaftaran guru penggerak lagi, silahkan saya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada ibu semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bu Inayah. Alhamdulillah Bu, kalau saya setiap pendampingan individu itu selalu ngecek gimana dukungan kepala sekolah dan teman-teman. Mungkin jawabannya Bu Emil ini luar biasa, dukungannya sangat antusias ya, teman-teman mendukung sekali, terutama kepala sekolah. Nanti Bu Emil kedepannya ini akan banyak merepotkan Bapak Ibu, tapi insya Allah juga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga sekolah ini. Sebentar lagi akan ada grup sharing budaya positif. Nanti Bu Emil akan berbagi praktik baik dan juga materi tentang budaya positif, entah nanti secara daring atau luring. Ya, kalau bisa mengenal langsung berdampak khusus ke teman-teman ya secara luring langsung silakan nanti. Kalau perlu teman-teman KKP juga boleh. Terus nanti ada beberapa kegiatan seperti simulasi penerapan segitiga restitusi, bagaimana kita menangani anak yang bermasalah atau ada masalah di rumah dan sebagainya. Nanti Bu Emil insya Allah sudah melaksanakan insya Allah teman-teman juga sudah melihat. Nanti monggo dilihat videonya. Oh ini cara menangani anak itu. Jadi saya pun dulu sebelum ikut penggerak itu salah semua. Saya 12 tahun jadi kesiswaan di SMP 11. Saya
kontrol guru itu tiba soalan tok yang salah. Jadi bagaimana kita menjadi seorang manajer, jangan hanya jadi penghukum, membuat rasa bersalah. Itu nanti tugasnya Bu Emil nanti jelaskan ke jenengan. Insya Allah guru penggerak itu kurikulumnya apapun tetap masuk, bisa dipakai. Jadi karena jangan beranggapan bahwa kami ini guru penggerak paham itu tentang kurikulum merdeka, iya paham, tapi di pendidikan guru penggeraknya yang kita rubah itu yang pertama mindset gurunya. Jadi mindset guru bagaimana merancang pembelajaran yang murid, kemudian mindset penanganan dengan siswa, dengan teman, besok bagaimana melakukan supervisi akademik, itu coaching yang benar itu bagaimana, apakah boleh seorang guru atau rekan senior yang mensupervisi temannya, kepala sekolah mensupervisi anak buahnya dengan marah-marah, itu boleh nggak? Ternyata salah semua. Jadi salah satu budaya yang guru penggerak adalah refleksi loh itu. Jadi jangan nanti itu suruh menilai diri sendiri. Kalau dari 1 sampai 10 jangan nilainya berapa. Saya berharap setelah ini Bu Emil mampu membuat teman-teman ini kelayu untuk guru penggerak. Semoga masih ada pembukaan lagi, oke? Seperti itu. Banyak tenaga yang saya lihat juga sangat potensi di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya berikan pengantar ya. Dalam proses pendidikan guru penggerak, CGP ini telah belajar membuat visi diri sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Jadi saya tekankan semua tujuan program guru penggerak adalah murid, untuk murid, untuk murid, dan untuk murid. Masalah nanti Bu Emil itu mau jadi kepala sekolah, pengawas, itu dianggap bonus tuh gitu. Ya, itu jangan buat tujuan seperti itu. Yang penting fokus pada pembelajaran di sekolah ini untuk murid, dan murid seperti itu. Kemudian diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP. Bu Emil ini masih belajar, nanti mohon masukannya. Okay? Untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan ibu kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap nanti hasil dari diskusi ini mampu memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kemajuan sekolah ini, ya. Biar gak kaku, mau tepuk tangan untuk SD 17. Tepuk tangan untuk Bu Emil. Kepada beliau saya persilahkan untuk melanjutkan kegiatan ini terkait dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Monggo Bu Emil. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Rino selaku pengajar praktik saya. Saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 317 Gresik, dan yang tak lupa yang saya hormati yaitu pengajar praktik Bapak Rino Kristianto, dan teman-teman rekan guru yang saya cintai dan banggakan. Tak lupa hari ini kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan bagi kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang, yaitu Dinul Islam. Teman-temanku dan rekan-rekanku di sini, saya akan memandu acara kali ini yaitu pendampingan
Di sini kita mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan kegiatan kita yang ketiga yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu ada 6 kalimat terumpang yang mencerminkan cita-cita untuk murid. Kita itu sebagai guru pengen murid kita itu seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu guru kan sudah disampaikan oleh Pak Rino tadi. Tujuan utama kita adalah murid, murid dan murid. Nah, jadi yang kita impikan itu murid seperti apa? Nah, dengan pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Nah, nanti ada 6 kalimat terumpang. Bapak Ibu silakan bisa menulis di sticky note ini. Sticky note akan dibagikan oleh Bu Tuti. Mohon Bu Tuti bantuannya untuk membagikan sticky note. Nah, nanti Bapak Ibu tulis, tidak usah pakai nama, langsung kita memimpikan murid-murid yang bagaimana sih? Nah, ya satu-satu nanti 6 dapat 6 sticky note. Satu orang 6 ini Bu. Nah, boleh bebas terserah. Nah, nanti Bapak Ibu menuliskan dulu kita memimpikan murid yang bagaimana. Contoh, kalau saya memimpikan murid yang bertanggung jawab, boleh. Kan mimpi, cita-cita kita. Mimpi, memimpikan murid-murid yang religius, boleh. Kemarin kan Bu gini Bu, apa boleh cita-cita saya sama dengan Bu Lulu sama? Boleh, beda pun juga boleh. Kan cita-cita itu kan kita gantung setinggi-tingginya. Kita pengen murid yang seperti apa. Nah, untuk yang pertama ini dulu, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nanti Bapak Ibu tulis di sticky note, kemudian Bapak Ibu tempelkan di bagian yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang, nah, ditempel di situ. Oke, boleh sambil bobo dulu katanya Bu Lulu. Sambil dibagikan oleh Bu Tuti sticky note-nya. Yang sudah dapat sticky note boleh diisi. Ya, boleh. Memimpikan murid-murid yang bagaimana sih? Nah. Nanti setelah ditulis boleh ditempel di yang ada gambar balonnya di ujung sana. Nggak ujian Bu, jadi nggak usah mikir yang momen ini kan. Jenengan sudah tahu murid-murid yang bagaimana. G. Sudah boleh langsung ditempel. Bebas Bu, boleh bebas. Langsung di ini Pak, sudah tersedia. Ya, nanti ditempel yang ada gambar balonnya. Silakan ditempel Bu. Ya, monggo yang lain. Memimpikan murid-murid yang titik-titik. Oh iya, menulis tak jangan apa ini. Oke, kota timnya Bu.
langsung jawabannya Bu Siska. Murid yang bagaimana? Ibu bisa diganti guru. Oke, lanjut yang pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah Untuk pertanyaan yang kedua ini nanti bisa ditempel yang ada gambar kupu-kupunya itu. Di bagian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ya betul. Nah, selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa sih yang kita utamakan di sekolah kita ini? Di sekolah kita mengutamakan yang jenengan utamakan di sekolah ini itu apanya? Utamakan apanya, bisa karakternya, bisa apanya, bisa perilakunya, bisa karakter itu kan banyak, bisa nanti jenengan sebutkan yang spesifik boleh, yang umum juga boleh. Butuh ranking 1.
Selanjutnya yang keempat, kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa? Murid kita itu sudah sadar akan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu ada Oke, yang kelima, kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa yang harus kita lakukan, yakin yang kita yakini di sekolah ini. Kita warga di sekolah yakin untuk titik-titik. Nanti bisa ditempel di yang ada tanda cintanya. Yang pertanyaan nomor 4 itu kok kayaknya kurang satu ya. Oh, Bu Siska. Soalnya 7. Pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk lanjut pertanyaan ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
alhamdulillah dari 6 kalimat rumpang sudah kita tuangkan dalam tulisan ya. Nah, dari kalimat rumpang ini yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Saya bacakan mimpi dari Bapak Ibu Guru 317. Yang pertama, tolong dinotulenkan Bu Kuryake. Kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, beriman, berakhlakul karimah, berkarakter, disiplin, mandiri, bahagia. Yang kedua, berakhlakul karimah. Yang ketiga, berakhlakul karimah. Guru agama semua ya berarti ya, berakhlakul karimah. Terus lanjut, memimpikan murid yang religi, sopan, bertanggung jawab, berperilaku, berilmu, pengetahuan yang luas, rajin. Kemudian ada yang bermimpi berakhlak mulia, sopan santun, semangat belajar. Selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang sopan santun, disiplin, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Mandiri, kreatif, mengerti sopan santun, dan menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, mandiri dalam menjalankan tugas yang diberikan. Nah, dari 8 mimpi Bapak Ibu ternyata ada benang merah dari satu dan yang lain. Apa Bapak Ibu? Berakhlakul karimah, terus apa lagi? Religius, terus mandiri, sopan santun. Ya, tadi dari 8 ini ternyata lebih menitik beratkan ke berakhlakul karimah, kemudian disiplin, kemudian sopan santun, dan mandiri. Dari 8 itu ternyata panjenengan mempunyai chemistry yang sama untuk itu, memimpikan murid yang bagaimana, yang berakhlakul karimah, kemudian religius, berakhlakul karimah, sopan santun, mandiri, dan sopan santun ya tadi, disiplin. Ada berakhlakul karimah, benang merahnya Bu Kuria dicatat, berakhlakul karimah, mandiri, kemudian sopan santun, disiplin ya. Ternyata Bapak Ibu mimpinya juga hampir sama, meskipun nggak contekan tapi sama kan Bu. Nah, berarti kita sudah mempunyai chemistry atau mempunyai ikatan batin yang sama. Selanjutnya, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ciptaan Allah yang memiliki minat bakat yang berbeda serta memiliki kelebihan dan prestasi masing-masing. Kemudian amanah untuk kita sebagai pendidik. Lanjut, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang unggul dan dapat menjunjung tinggi nama bangsa. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah aset dunia dan akhirat. Nggak hanya penerus bangsa ini, tapi aset dunia dan akhirat. Lanjut, penerus cita-cita bangsa, kreatif, hebat, dan mampu dalam segala hal. Kita percaya bahwa murid adalah aset terbesar untuk masa depan bangsa dan negara. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang belajar mencari jati diri dengan cara belajar di sekolah bersama Bapak dan Ibu guru. Murid mempunyai keistimewaan masing-masing, mempunyai karakter masing-masing, mempunyai kecerdasan masing-masing setiap anak. Ternyata juga dari 8 kepercayaan kita kepada murid ada benang merahnya, ada keterkaitan. Yaitu apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi
ada yang penerus bangsa, aset dunia itu kan sama dengan penerus cita-cita bangsa sebagai aset terbesar masa depan. Kemudian, nah ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 yang menjawab sebagai penerus bangsa atau cita-cita bangsa. Dan yang mempunyai apa tadi? Ada satu lagi yang sama. Mempunyai bakat, minat dan kemampuan masing-masing. Jadi di pertanyaan di kalimat rumpang yang kedua ini yang bisa kita tarik benang merahnya dari 8 jawaban ini, yaitu sebagai penerus, kita percaya bahwa murid adalah penerus cita-cita bangsa yang mempunyai karakter karakter kecerdasan yang berbeda antar anak. Nah, seperti itu yang poin kedua. Selanjutnya di kalimat ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan, saling toleransi, menghormati dan menghargai. Yang kedua, di sekolah kita mengutamakan mendidik anak dengan tulus agar menjadi anak yang sopan santun. Di sekolah kita mengutamakan akhlak murid. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kesopanan, akhlak yang baik. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama murid yang menjadi prioritas, karakter yang baik, pendidikan yang berkualitas. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan siswa, kemudian kejujuran, kebersihan, dan rasa tanggung jawab ketika dia melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, kita mengutamakan karakter dan sikap kepribadian siswa. Nah, ketika diambil tarik garis dari 8 ini, yang sama yang mana Bapak Ibu? Tentang akhlak dan kesopanan. Yang akhlak itu ada 3. Yang sopan santun tadi ada 2. Kemudian yang karakter tadi ada, akhlak tadi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang di karakter yang baik sama, berarti 5. Berarti di sekolah kita mengutamakan karakter yang baik. Jadi bisa ditarik garis untuk yang di poin 3 ini. Di sekolah kita UPT SDN 317 ini mengutamakan akhlak yang baik atau karakter yang baik. Sekarang yang keempat, bisa dibantu oleh Bu Tuti, membacakan Bu Tuti. Poin yang keempat Bu Tuti. Di sini dong. Di sini dong, biar yang jadi artis tidak saya saja. Oke Bu Tuti, silakan dibacakan hasil dari teman-teman. Ya, terima kasih. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar di sekolah penting untuk masa depan, mengukur prestasi. Nah, mengukir prestasi. Allah, makanya maaf Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perilaku yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sadar akan perilaku hormat pada guru dan santun. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan
Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kejujuran diutamakan dalam kehidupan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sopan santun yang diutamakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia melakukan kesalahan akan tetapi tidak mau mengungkapkannya. Nah, ini tadi beberapa jawaban dari Ibu-Ibu cantik. Oke, terima kasih Bu Tuti atas waktunya untuk membacakan coretan tangan di Ibu-Ibu cantik. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa setelah dibacakan oleh Bu Tuti dari 8 jawaban dari teman-teman, bisa ditarik benang merah yaitu kesopanan. Belajar itu, nah ini perilaku yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Kemudian hormat pada guru dan santun, berakhlak mulia dan santun, kejujuran diutamakan. Berarti, nah ini sopan santun yang utama, melakukan kesalahan dan akan tetap tidak mau. Dia melakukan kesalahan, akan tetapi tidak mau mengungkapkannya. Berarti lah tidak jujur ya. Dia tidak jujur. Berarti dia sadar bahwa dia tidak jujur berarti. Oh iya, ternyata ada murid kita yang seperti itu ya. Dari poin keempat ini bisa ditarik bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa sopan santun yang utama. Dari 8 ini tadi bisa ditarik garis seperti itu, sopan santun yang utama. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6, bisa dibantu oleh Bu Mai. Monggo Bu Mai. Ke-6 Bu Mai. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah silakan dibacakan. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama, menjadikan sekolah yang berprestasi dan ramah anak. Yang kedua, kita warga di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang ketiga, bisa menjadikan anak-anak berprestasi dan semangat dalam belajar. Yang keempat, bisa memperbaiki tingkah laku setiap anak. Yang kelima, mendidik siswa sesuai dengan zamannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, pendidikan yang berkarakter sangat penting kita terapkan bersama. Yang ketujuh, yakin untuk menghasilkan generasi-generasi bangsa yang baik dan dapat berguna di masyarakat. Dan yang terakhir, perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Kembali kasih untuk Bu Mai. Terima kasih. Untuk yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana sih dari 8 tadi yang sudah dibacakan oleh Bu Mai, lebih ke berprestasi. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk berprestasi dan berguna dan dapat berguna di masyarakat. Nah, itu yang poin kelima, berprestasi dan berguna di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-6. Ayo Bu Lulu, monggo Bu Lulu, yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, silakan dibacakan dari 8. Terima kasih atas waktunya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter anak itu sangat penting. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu penting serta kesopanan antar sesama. Yang ketiga, sikap individu memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karakter anak berbeda-beda dan harus
dibedakan penanganannya. Yang kelima, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memenuhi kebutuhan siswa membuat sekolah ini semakin maju. Yang keenam, anak tersebut mampu dan mempunyai minat atau bakat, akan tetapi terkadang kurang adanya dukungan maupun semangat dari orang terdekat. Selanjutnya, kebutuhan siswa yang utama diiringi dengan nilai religius. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwasanya kita harus bersama-sama mensukseskan program sekolah dengan saling berkolaborasi serta belajar bersama untuk kemajuan sekolah kita tercinta. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Lulu telah membacakan 8 jawaban dari teman-teman. Yang keenam ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan anak dan belajar bersama memajukan sekolah. Ini ada membuat sekolah semakin maju, kemajuan sekolah. Nah, ada 3 yang tentang semakin maju sekolahnya. Berarti kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kebutuhannya dan belajar bersama untuk kemajuan sekolah. Nah, jadi dari 6 kalimat rumpang ini bisa kita tarik garis begini Bapak Ibu ya. Kita memimpikan murid-murid yang sopan, berakhlakul karimah, disiplin dan mandiri, yang kita percayai bahwa murid itu adalah penerus bangsa. Penerus bangsa yang apa tadi Bu? Bu Huria tadi yang poin kedua. Penerus bangsa satu. Yang kedua tadi penerus bangsa dan aset terbesar mempunyai bakat, minat dan kemampuan. oh ya, kita percaya bahwa murid sebagai aset terbesar bangsa dan mempunyai bakat, kecerdasan dan minat masing-masing. Cek. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan kesopanan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa cek. Di sekolah kita mengutamakan kesopanan dan akhlak murid. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sopan santun yang diutamakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi siswa yang berprestasi dan berguna bagi masyarakat. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memenuhi kebutuhan siswa dan membuat sekolah semakin maju. Nah, bisa ditarik garis kesimpulan seperti itu. Selanjutnya, dari kalimat rumpang tadi 6 tadi, di sini saya akan memaparkan visi dari visi guru penggerak yang telah saya buat. Nah, visi yang telah saya buat itu terwujudnya generasi emas yang berbudi luhur, berkarakter, cerdas, inovatif, mandiri, terampil, berakhlakul mulia dan peduli lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya itu visi dari saya sebagai guru penggerak, mempunyai visi tersebut untuk sekolah ini. Dan
visi dari sekolah kita tercinta itu melalui pembelajaran yang tertib, disiplin dan profesional, kita hantarkan siswa yang berdaya saing tinggi, berakhlak mulia, serta kita jadikan UPT SD Negeri 317 Gresik sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan menjadi kebanggaan masyarakat. Nah, dari situ muncullah suatu pertanyaan Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita tuliskan tadi? Cita-cita yang kita tuliskan tadi kan ada 6 tadi. Nah, apakah visi dari sekolah kita itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Yang ini, nah, bisa dibagi begitu. Pasti ini soalnya visi sekolahnya ini yang tahun saya masuk itu enggak ini Pak. Ini sudah dirubah untuk yang kedua ini. Ini zamannya Pak Khalid yang merubah ini. Kalau yang dulu itu Imtek apa gitu loh, beda. Jadi yang ditaruh di depan kantor itu visi lama. Kalau ini yang visi terbaru. Nah, ini visi sekolah kita tadi. Dari cita-cita kita tadi kan berakhlak karimah, ya kan? Berakhlak mulia, kemudian disiplin, kemudian sopan santun, kemudian berprestasi. Di sini berprestasi kan ini berdaya saing tinggi sama ini lembaga pendidikan yang berkualitas, menjadi kebanggaan masyarakat. Nah, apakah tadi apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah selaras? Mendekati. Kalau mendekati, barangkali mau diselaraskan yang bagaimana? Dari cita-cita tadi kita bersama yang sudah kita paparkan, sudah kita tuliskan 6 tadi. Ya. Sopan masuk di situ. Kayaknya mungkin ada ditambah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Juga belum ada adiliyata kita peduli lingkungan. Ya, tadi yang visi saya kan ini. Terwujudnya generasi emas yang berbudi luhur, berkarakter, cerdas, inovatif, mandiri, terampil, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Kemarin kenapa saya mengangkat peduli lingkungan? Karena kita ketahui murid-murid kita itu belum sadar akan sampah. Nah, jadi saya mengangkat kok peduli lingkungan karena sekolah kita juga sekolah UKS kan, sekolah rujukan pertama. Jadi itu yang saya angkat, peduli lingkungannya seperti itu. Nah, untuk yang visi sekolah sendiri ini tadi yang sudah saya bagikan ke Bapak Ibu. Nah, jika sudah selaras berarti kan bisa dilanjut. Kalau belum selaras, mari barangkali Bapak Ibu punya pandangan atau referensi untuk menyelaraskan bersama gitu. Pembelajaran yang tertib dulu kayaknya kok maju ya. Melalui pembelajaran yang tertib kita. Yang enak ngomong piye ya? Dispesifikkan gitu loh, bukan Iya, langsung. pembelajaran yang tertib. Tertibnya itu Terus mungkin Ya. bisa nggak ada ramah anak itu sekarang kan lagi Boleh, Bu. ramah Bisa anak. di
ditulis dulu Bu Notulen, dari Bu Inaya ditambahi peduli lingkungan dan ramah anak. Kemudian yang bulu tadi lebih ke ini pembelajarannya tertibnya ya. yang spesifik tadi enak kita menghafalkannya. Bisa menjelaskan nggak? Yang tertib itu bisa. Yang buat kan apalagi yang merubah sendiri juga paling ini. Jadi Nggak paham Pak. makanya alhamdulillah ada acara ini itu ternyata membuka mindset kita. Oh, visi itu kan yang kita cita-citakan bersama, bukan cita-citanya satu orang, tapi cita-cita bersama lah. Yang sudah panjenengan cita-citakan tadi kan sudah jenengan tuangkan semua di situ. Ternyata kan mempunyai benang merah tadi. Nah, tinggal bisa diselaraskan di sini, gitu dibubuhkan. Inovatif atau apa tertib? Melalui sekolah ramah anak, begitu tak Buin? Melalui sekolah ramah melalui Harus ada kalimat melalui. enggak sih? Visi-visi itu kayaknya Boleh terwujudnya. Terus nanti visinya kan kita apa Iya. yang kita lakukan. Monggo. Kan Mungkin seperti Saya itu. sedikit Iya. Iya. masuk kamu. visi itu kan impian kita bersama. Jadi kalau sebisa mungkin itu kalimatnya itu efektif, anak itu gampang ngapal, guru itu langsung juga cita-cita kita. Kalau ini itu soal itu, saya dulu waktu di SMP itu akreditasi, saya baru datang masuk ke ruangan assalamualaikum, saya dipegang sama sesok, Mas, visinya sekolah ini apa? Saya padahal kalau sepanjang ini ya hadapan ini. Iya. Ini sudah Kalimatnya bagus banyak sesuai ya. dengan Iya, ini cuman dengan kalimatnya tadi yang yang terlalu mungkin panjang. diefektifkan perwakilan dari tertib disiplin profesional itu apa? Terus cita-cita mungkin sekolah nyaman melalui sekolah Anak-anak. Anak-anak kan bisa Ya itu, tapi sekali lagi saya kembalikan ke realnya nih. Iya. Kita sekarang tidak sedang mengadili di sekolah ini. Kita sedang diskusi cita-cita bersama. Besok suatu saat kalau Bu Inaya bersama teman-teman ingin mereview, monggo, ini hanya untuk referensi. Tidak ada maksud untuk berikan penggerak untuk Ya, mencecar atau mengadili. Dan ini hanya untuk review dan sebagai bahan revisi besok jadi referensinya. Seperti itu. Mungkin ya justru dengan kegiatan ini akhirnya ya betul. Kalau saya ini kan saya singkat Bu, biar kayak saya ini kan terwujudnya generasi ini. Kalau saya itu gini, budi berdasi merah pekung. Budi berdasi merah pekung itu maksudnya ini langsung berbudi, budi berdasi berarti berkarakter, danya cerdas, si kan cerdas. Nah, dasi itu kan dari cerdas dan inovatif. Merah itu mandiri, terampil, berarah mulia, dan pekung kan peduli lingkungan gitu. Jadi budi berdasi merah pekung. Saya singkat gitu biar cepet hafal. Tadi kan Pak Rino kan mengatakan visi itu yang mudah diingat atau yang kalimatnya efektif gitu kan, dan spesifik, bukan yang global gitu. Jadi buat pandangan untuk yang visi saya sebagai guru penggerak tadi seperti itu. Nah, untuk visi sekolah nanti kan referensinya mengacu pada 6 impian tadi, 6 yang sudah dituangkan Bapak Ibu. Terwujudnya Warga. Yes. Merah pekong. Iya, sudah kan Bagus, bagus, kalau bagus. di sini kan sudah mewakili semua ya. Hanya kalimatnya perlu kita spesifikkan tadi loh. Iya. jadi paragraf gitu. Iya. terwujudnya generasi penerus bangsa. Coba Tadi kan dengan tadi Bu. ya, Terwujudnya generasi emas. Terwujudnya generasi Juga emas bagus. yang budi berdasi merah pekung. punya saya ini terwujudnya generasi emas yang berbudi luhur, berkarakter cerdas, inovatif, mandiri, terampil, dan mulia, berlingkungan sesuai profil Pancasila. Cerdas, inovatif, mandiri, terampil itu andaikan dalam satu kalimat atau satu kata yang mewakili semua ono. Gitu aja Bu. Mandiri ya, mandiri. Cuma terampil kayaknya yang tadi kan tidak ada terampil di sana. Kalau panjenengan tadi
ya, disiplin ini yang Literasi ada. Yang Itu. terakhir yang belum muncul di angan-angan kita tadi. tadi Prakon mulia sudah masuk. saya coba Sebenarnya ini ya sudah masuk di sini semua loh, Bu, hanya beda kalimat saja. ya Terus ada tambahan profil pelajar Pancasila bagus. nih berarti monggo barangkali mau diselaraskan bagaimana ditambahi dari Bu Ina yang dulu coba terwujudnya apa Bu? Sekolah yang ramah anak. Bentar, terwujudnya gimana? Ramah anak itu masuk di mana sih, Pak? Pak Mandira apa masuk di? Soalnya sekarang yang lagi pembulian itu kan Sesuaikan student center-nya kan sudah generasi emas tadi Bu. Terwujudnya generasi emas. Sebenarnya profil pelajar Pancasila ya semua. Iya sudah masuk Bu. Sudah Pemilihannya kan sudah masuk termasuk di Pancasila. situ Bu. masuk Pak Yang visi sekolah, nah ini yang tadi punya saya itu tadi tak gitukan. Saya lebih cenderung ke Bu Emi ini. Iya. Karena kan sudah umum ke khusus kan gitu. Generasi emas yang bagaimana sudah dijabarkan. Berbudi luhur, berkarakter kan sudah semuanya semua ini. Cerdas, inovatif, jadi melalui pembelajaran tadi sudah masuk inovatif. Mandiri juga sudah terampil. Jadi semuanya itu sudah student center ya namanya Pak. Sudah ke siswanya dan kita tinggal bagaimana seorang guru itu menjadi sebuah public figure, menjadi teladan gitu aja. Jadi yang kita tekankan itu cuma nanti perilaku kita biar anak-anak itu juga bisa seperti kita kan gitu. Modelnya kita tinggal anak-anak sendiri yang nanti mengikuti kita. Sudah pas kan? Terampilnya ini kayaknya dihapus Bu, soalnya mimpinya jaringan tadi ada terampilnya. Tadi kan Jenengan kan belum memunculkan. Iya. Belum nulis. itu kalau saya tadi itu Jangan ditambahin bisa. monggo sih kalau buat referensi silakan. Saya terampil itu beda dengan inovatif. Beda Bu. Kalau terampil itu ke keterampilannya lebih dia ulet bisa. Semuanya. Kalau inovatif kan baru menghasilkan yang baru, menghasilkan sesuatu yang baru begitu. berarti ya masuk semua. Sudah bagus. Ditambahi disiplin lah Bu, disiplinnya kan belum. Iya. Barangkali Disiplin itu bisa masuk ke mandiri. Benar, berkarakter itu kan Ini. karakternya bisa yang lain. ini karakter ini. Oh. Oh, Iya. Karakter Jadi karakter itu ya harus masuk semua ya. terwujudnya generasi emas yang berbudi luhur, berkarakter, cerdas, inovatif, mandiri, terampil, berakhlak mulia, peduli lingkungan, sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau itu semuanya terwujud, pasti sekolahnya ramah anak. Kan gitu. Kan nggak Mbak ya? Berarti Pak Nek, bisa menurut saya, dimunculkan ya. kalau sudah ini dilaksanakan visinya ini, otomatis sekolahnya sudah menjadi ramah anak karena semuanya sudah dilaksanakan dengan penuh dengan sesuai visi misi. Berarti kata-kata ramah anaknya tidak pakai dimunculkan. Nanti yang miliknya yang visi yang lama terus ramah anak itu dari penjelasannya dari visi kan ada. Iya. Dari Kalau visinya. sekarang ada. Di bawahnya biasanya Ya, ada. jadi yang dipakai yang Ini kan visinya. lama ini sebenarnya melalui belajar Iya. itu sebenarnya di penjelasannya. Ini misinya ya. Ya, terus mungkin Ini visinya, nanti misinya dijelaskan dan apa yang kita lakukan. Iya, itu sudah merancang yang itunya juga. ya, mungkin Nah, sampai ini baru sampai visinya. Berarti nanti kita memikirkan. Iya. Angan-angannya Bu tinggi, berarti dirapel semua dimasukkan. Ini budi berdasi merah. Iya, budi berdasi merah, merahnya pakai KH, bukan merah. K
slogan saya masuk itu yang saya visinya saya buatkan slogan berkah gitu. Apa Berkah itu artinya apa? berakhlak. Nah, ya makanya bukunya apa? Kita buat jargon sekali ya. Berakhlak, religius, kolaboratif, ya, terus harmonis. Jadi artinya ada harmonis. Ya terang kayak saya kira semua sama. Grup SD itu kompak ya. Saya masuk di situ guyonnya akrab, mobil rumah, jadi masak bareng. Harus harus. Seperti itu saya yang terkesan di situ. Ayo liburan, ayo liburan, boleh tahu ya masak, makan siang, cek saya terkesan di situ. Terus berakhlak itu kan yes masuk semua. Kayak ini budi luhur sama berakhlak mulia. Iya. Masuk apa ya? Iya, budi luhur sama. Nanti bisa yang menarik sekali bisa Iya. godok di forum ya. Siap. Yang lebih banyak. Jadi kalau saya singkat yang enaknya gitu, budi berdasi merah pekung itu kemarin yang saya angkat menjadi visi guru penggerak ini kan gitu. Jadi sudah selaras Bapak Ibu ya dengan yang kita cita-citakan ya. Oke. Buat Nanti bisa dibicarakan dengan warga sekolah yang lengkap, terutama ada komite betul. Komite. Nah, ini ternyata kita sudah melalui ini. Adakah yang ingin disesuaikan dan ditambahkan dari di sekolah kita? Belum ditampilkan sudah langsung kita refleks ya ternyata. Jadi tadi sudah disesuaikan dan ditambahkan tentang kalimat yang lebih efektif, kemudian memasukkan mimpi kita tadi yang 6 tadi. Nah, sekarang yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk mendukung atau mencerminkan visi dari yang sudah kita rumuskan tadi, kira-kira sikap dan perilaku murid ataupun guru ataupun kepala sekolah serta orang tua kita harus bagaimana untuk mencerminkan visi kita tadi. Contohnya barangkali tadi kan apa itu yang disiplin, guru datang tepat waktu. Nah seperti itu contohnya. Nah sikap apa Bapak Ibu coba? Kegiatan berarti berupa kegiatan. Iya, jadi yang menunjukkan sikap dan perilaku kita tentang visi tadi yang sudah kita sepakati tadi. Nah, tadi. budi berdasi merah pekung tadi. Kira-kira sikap dan perilaku apa sih yang mencerminkan dari ini? Contoh perilaku yang konkret apa? Dari Bu siapa dulu nih? Saya Ya, Bu Mai. mungkin untuk yang peduli lingkungan itu bisa dilakukan dengan Jumat bersih. Kan sekarang cuma itu aja, senam aja. Ya, siap. Dicatat luhur dari Bu Mai. Sikap atau perilaku konkret guru dan berarti warga sekolah ya Bu ya. Warga sekolah melakukan Jumat bersih. Nah, selanjutnya siapa? Bu Tuti. Berarti guru itu juga itu ya Bu, harus berlatih terampil. Guru berlatih terampil. Diterapkan kepada anak-anak Bu siapa? Bu Nur, catat. Lanjut, Bu Siska. Apa Bu Siska? Sikap atau contoh perilaku kita yang konkret yang mencerminkan visi ini. Kita harus piye, muridnya harus bagaimana? Murid yang selalu inovatif, Bu. Kemudian monggo Bu Bian. Apa Bu Bian? Saya murid yang selalu tutur katanya sopan, Murid yang selalu tutur katanya sopan akhlaknya baik sama guru juga. terhadap guru, berarti itu ya Bu. Murid yang tutur lakunya sopan terhadap guru. Selanjutnya Bu Zara. Apa Bu Zara?
contoh atau perilaku yang konkret yang kita lakukan sesuai dengan visi ini. Mungkin tadi yang disampaikan Perilaku lain gurunya atau muridnya Bu atau dua-duanya? Oh, muridnya berakhlakul karimah. Bu Lulu, monggo dereng Bu Lulu. Kalau saya tadi setuju dengan Bima ya, kalau Jumat itu nanti kita tambahin dengan Jumat bersih, mungkin dengan juisi atau apa, Jumat bersih kan gitu ya, programnya juisi Jumat bersih. Terus setelah saya melihat anak-anak itu sepertinya untuk minat bacanya itu lebih kurang, Literasinya ya. Nah, gimana program kita itu kemarin kan kita sudah ada perpustakaan. Kadang anak-anak itu cuma di perpus cuma sebentar, cuma itu. Nah, dan kalau dikasih untuk materi-materi yang suruh membaca, kayaknya anaknya rendah sekali, ya. Jadi kemampuan untuk minat bacanya itu sangat kurang. Jadi gimana kalau kita gerakkan lagi program misalnya apa Jumat literasi atau hari Senin literasi atau gimana itu untuk meningkatkan tadi anak-anak yang cerdas. Kalau cerdas itu kan kalau memang nggak imbangi dengan literasinya mungkin dia kurang untuk pemahamannya, untuk pengalamannya yang luas itu. Berarti murid melakukan giat literasi gitu ya. Misalnya apa? Murid melakukan giat Misalnya literasi. hari Jumat berarti kan julid apa Ya. Jumat literasi atau Senin selit ya pasti. Senin literasi atau Ya, siap Bu. Jadi dicatat Bu. Yang terakhir dari Bu Kepala Sekolah. Monggo. Contoh perilaku yang konkret. Iya. Sepertinya kalau perilaku yang konkret itu sudah kita lakukan ya. Misalnya kalau kita tiap pagi menerapkan 5S itu, senyum sapa salam itu sudah kita senyum sama anak, awal masuk sudah ramah, kita ketemu wali murid juga kita sudah ramah sama mereka, itu salah satu bukti kita sudah melaksanakan secara konkret. Terus seperti yang ditambahkan dari Bapak Ibu guru semuanya tadi, semuanya bagus dan perlu memang kita wujudkan yang di literasinya itu Bu. Misalnya tiap hari kita sebelum, kalau duha sudah, konkretnya sudah ada, duha sudah, kita doa bersama sudah. Terus itu tadi mungkin di awal pembelajaran ada literasi, misalnya juz amma, misalnya kelas 1 sampai kelas 3 itu surat apa, kelas 4 sampai 6 surat apa, seperti itu Bu. Jadi masuk ke literasi juga. Oke, terima kasih Bu In. Berarti untuk yang contoh perilaku yang konkret dari Bu Inaya tadi, guru dan siswa melakukan 5S, itu yang pertama. Yang kedua, murid melakukan giat literasi, literasi yang sifatnya ke, kalau tadi Bu Lulu kan pengetahuan, kalau Bu Inaya tadi ke keagamaan, literasi ke keagamaan. Bisa di apa namanya? Tinggal itu Bu, tinggal apa itu jenenge Bu, mengaktifkan kembali. Kalau juz amma
tadi yang sikap dan perilaku yang mencerminkan dari visi yang sudah kita rumuskan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah tentang perilaku, sekarang itu apa sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Kalau saya tadi kan ini Bu, inisiatif perubahan yang saya lakukan untuk mencapai visi, salah satu visi tadi peduli lingkungan dengan cara membuat kegiatan seperti kemarin mengolah sampah anorganik dan organik. Nah itu kan inisiatif perubahan. Jadi melalui kegiatan apa? Jadi tadi sebenarnya sudah mengacu ke sini dengan cara perubahan tadi kan Jumat bersih, giat literasi tadi kan. Jadi untuk inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tadi, kita melakukan giat literasi atau Jumat literasi, kemudian Jumat bersih. Barangkali bisa ditambahkan apalagi satu lagi, melalui apa? Jadi melalui kegiatan apa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah ini? Kedua tadi melakukan Jumat bersih dan giat literasi. Ya melaksanakan sholat duha tadi kan untuk menunjang alat mulia dan berbudi luhur tadi. Berarti termasuk Bu melaksanakan jamaah duha dan duhur setiap hari itu, terus melaksanakan apel dan doa bersama di pagi hari di halaman dan doa bersama kan itu. Terus upacara juga sudah. Mengaktifkan Iya betul. pramuka juga sudah. Ya pramuka setiap hari Sabtu dan Jumat. Jadi untuk inisiatif perubahan ini hampir sudah kita lakukan, cuma tinggal digiatkan atau ditingkatkan, dan yang belum kita lakukan itu kita lakukan untuk mencerminkan, untuk mencapai visi sekolah. Nah, yang terakhir, apa saja sih kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Menurut Bapak Ibu, apa kolaborasi yang dapat kita lakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah? Menjalin komunikasi yang baik, kemudian Kita kayaknya ya sudah melaksanakan hal itu. mengadakan Misalnya kemarin kita mau Rutinan. Misalnya kita kayak kemarin antara ini ya, antara sekolah sama wali murid, kalau kita mau mengadakan kegiatan kan kita sudah sering komunikasi seperti itu. Yang P5 kemarin kita juga sudah koordinasi, ya kolaborasi sudah. berarti ini Bu ya, melakukan rapat atau koordinasi sebelum kegiatan atau program sekolah akan dilaksanakan, melibatkan. Nah betul, melibatkan ini Bu, kemarin kan panjenengan mengundang guru tamu dari wali murid. Nah, melibatkan wali murid untuk menjadi narasumber. Nah, melibatkan orang tua nggih. Jadi kolaborasi kita ternyata sudah kita lakukan nggih. Jadi lebih diistiqomahi dan ditingkatkan. Nah, Catat, yang tercatatnya itu yang belum mungkin. ya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan tadi? Kegiatannya kan sudah yang dapat kita lakukan melalui rapat, terus mengundang wali murid, melibatkan wali murid secara aktif dalam program-program sekolah. Karena kalau di sini itu biasanya tiap Pak 1 tahun sekali insya Allah diadakan parenting baik untuk siswa, guru, dan wali murid. Jadi nanti di sesi yang berbeda, tidak dalam satu hari yang sama. Nah ini apa saja yang langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan, bagaimana rancangan waktunya. Jadi langkah konkretnya ya kita melaksanakan tadi inisiatif perubahan yang sudah kita rancang sesuai dengan visi, rancangan
Bapak Ibu, kira-kira untuk mewujudkan visi tadi segera kan berarti dalam waktu dekat. Nah, jadi kita kalau cuma angan-angan nggak kita eksekusi ya hanya jadi angan, wacana. Tapi kalau suatu angan-angan atau wacana itu kita laksanakan, kita gerakan dan kita berkolaborasi dengan warga sekolah semua, insya Allah apa yang kita angankan meskipun itu setinggi langit akan tercapai atau terwujud. Amin. Semoga kita benar-benar bisa menjadikan visi tadi menjadi suatu kenyataan bagi sekolah kita agar sekolah kita menjadi lebih maju lagi. Amin. Demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di pendampingan individu 2 ini. Semoga pertemuan hari ini memberikan banyak manfaat dan mempererat komunikasi antar guru dan dengan kepala sekolah juga. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu akan saya kembalikan kepada Bapak PP yaitu Pak Rino Kristianto. Tepuk tangan untuk Bu Emin. Tepuk tangan untuk SDN 317. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi inilah yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak. Dalam komunitas sekolah ini ada 3 poin yang perlu kita tekankan. Yang pertama, ini sudah belum Pak Bu ya? Voice, choice, dan ownership sudah? Oh, belum. Mungkin masih. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau voice-nya suara Bapak Ibu didengarkan, ya contoh tadi semuanya ngisi, nggak ada yang tidak kan, yang hadir. Suara Bapak Ibu sudah didengarkan, difasilitasi. Terus yang kedua choice, Bapak Ibu diperbolehkan milih. Itu gak cocok Pak, gak cocok, gak wedi, tanpa ada tekanan. Kalau suara kita seperti A, B, C, di sana kok D, berarti gak cocok. Nah ini kalau sudah ada voice, ada choice, kemudian sudah difasilitasi, yang ketiga nanti akan terjadi namanya ownership, dari kepemilikan. Kalau visinya itu berawal dari voice, terus dikasih choice, bisa milih, so karpe, hati jenengan, maka jenengan akan merasa memiliki sekolah ini. Nah itu terwujud dalam visi tadi, mimpi bersama. Sekali lagi tapi saya jelaskan ini hanya model belajar seorang TGP memandu review visi. Belajar belum diganti belum ya, ini belajar. Besok kalau Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu bersama Ibu kepala sekolah ingin mereview visinya, sudah punya referensi, tinggal syarat-syaratnya dilengkapi. Harus ada komite wali murid juga. Bahkan suara anak-anak juga harus didengarkan. Sekali-sekali jangan tanya ke anak-anak, sampai pengen sekolah sih kayak apa sih? Nah itu catat disampaikan. Itu yang diharapkan. Jadi melalui kegiatan ini Bapak Ibu sudah terbuka dan merasa punya suara. Itu sih muncul aku itu. Nah itu seperti catatan kebanggaan. Kalau sudah milik bersama itu kita akan bersatu untuk berjuang memajukan sekolah ini. Jadi tidak ada alasan sekolah ini tidak maju kalau sudah bersama. Tapi kalau mimpinya satu orang kepala sekolah gawe dewe, lihatnya kayak melaksanakan, nah yang gak apal sih mau dewe ini, ya mau kemana, mau dibawa kemana, itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu, penguatan yang terakhir dari kami sesuai dengan moderasi bahwa untuk mewujudkan visi tadi yang paling diperlukan adalah kebersamaan dan gotong royong. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi tadi kita harus kompak,
seluruh warga sekolah ini gotong royong karena ini cita-cita bersama. Dari cita-cita bersama, kalau sudah choice-nya muncul, nanti ownership-nya sudah ada. Jadi dengan ini sekolahku, duduk ini sekolah Ibu Inaya enggak, sekolah kita. Nah, kalau sekolah kita ada apa-apa ya kita bersama, karena cita-cita bersama itu yang diharapkan. Jadi monggo nanti kalau ada wacana mereview visi misinya silakan, momennya diadakan, gurunya lengkap kalau bisa Bu. Nah, masih ada beberapa yang hadir bisa di. Untuk pesan saya memang ini di luar momen ini ya, memang tadi visinya sudah bagus, tapi biar anak-anak itu bisa hafal. Jadi anak-anak ditanya, nak visinya sekolah apa? Jadi impian jenengan anak-anak di sekolah di sini apa, itu paham anak-anak ini. Saya yakin murid jenengan tidak hafal ini. Nah itu, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya selama jadi fasilitator diskusi ini dengan yang mengelola diskusi adalah Bu Emil. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat kepada kita semua, terutama BPSDN 317 Gresik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk